warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa terkait dengan BPD. Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang BPD penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Nanti akan secara langsung akan dibahas dan disampaikan oleh pemantik yang luar biasa pula. Beliau adalah Bapak Utomo Sabto Amin, Ketua Persatuan Anggota BPD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore, Pak Utomo. Iya, Bapak. Jadi kita selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama terkait dengan tugas pokok fungsi dan peran BPD selama ini dalam penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Selamat sore, Bung Tomo. Selamat sore, Mbak Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, seperti doa dan spiritnya dari teman-teman semua. Oke, Bapak adalah Ketua Persatuan Anggota BPD Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini gimana peran aktif dari PA BPD Provinsi Jawa Timur? Terima kasih, Mbak. Pertama-tama saya sampaikan penghargaan atas dipercayanya kami dari Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Provinsi Jawa Timur, atau lebih familiarnya disebut PAPSI begitu, yang bisa diajak bersama-sama belajar di program TV Desa dalam Sambel Desa ini. Jadi yang kedua memang dengan cara kita bersilaturahim seperti inilah keniscayaan bahwa anggota BPD itu akan banyak mendapatkan asupan-asupan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan energi-energi yang telah akan mudah menuntun implementasi tugas fungsinya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias, alhamdulillah dalam kurun waktu yang masih relatif muda kami dibina oleh Ditjen Bina Desa Pemda di Direktorat Bina Desa Kementerian Dalam Negeri, Subdit BPD dan Musdes. Kita selalu mendapatkan motivasi sehingga banyak hal yang belum terkondisikan di anggota BPD di luar sana, di selain Provinsi Jawa Timur, yang frekuensinya saat ini sementara memang kami mohon izin, ya ini bagian daripada satu frekuensi yang dirasakan oleh seluruh anggota BPD seluruh Indonesia. Maka tidak berlebihan kalau kami di Jawa Timur merespon frekuensi itu dengan merefleksikan secara konkret solusi-solusi yang insya Allah sekiranya bisa ditindaklanjuti oleh stakeholder kita, oleh leading sektor kita di Supra Desa. Gitu, Mbak. Iya, kalau boleh tahu Bapak, apakah seluruh anggota BPD Jawa Timur secara otomatis bisa masuk dalam persatuan ini? Saya rasa tidak pada mengakuisisi anggota BPD, Mbak, tapi semangat persatuan anggota BPD itulah yang harus kita fasilitasi. Mau tidak mau, secara langsung memang kalau kita sudah mendeklar bahwa kita ini menjadi sebuah rumah besarnya anggota BPD, ya konsekuensi logis yang kita lakukan adalah sejauh mana kita mampu menawarkan, tidak saja menawarkan secara literasi, tapi menawarkan sebuah partnership sinergisitas antar sesama anggota BPD, bahkan dengan lintas sektoral. Saya rasa seperti itu. Manfaatnya yang kita dulukan bukan di kepentingan mengakuisisi orang per orang atau secara kelembagaan. Oke, baik Bapak. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas topik sore hari ini terkait BPD, penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa, yang nanti akan langsung disampaikan oleh pemantik kita. Beliau adalah Bapak Utomo Sabto Amin, Ketua Persatuan Anggota BPD dari Provinsi Jawa Timur. Monggo Bapak, selama 1 jam ke depan kita akan belajar bareng tentang topik sore hari ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu.
nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan, sahabat-sahabat Sambal Desa yang senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dan perlindungan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama melakukan belajar berdesa. Jadi Sambal Desa ini adalah sebuah ruang bersama kita untuk saling berbagi pengetahuan. Saya rasa kita sama-sama menyadari bahwa apa yang sudah kita ikuti ini memang sudah tidak asing lagi. Kalau di Sambal Desa, kalau menunya literasi, menunya teoritis, menunya narasi-narasi yang bersifat ya sosialisasi, saya rasa kurang menarik lah ya. Tapi alangkah baiknya ini juga menjadi wawasan kita untuk memastikan bahwa keberadaan kita sebagai penyelenggara pemerintahan desa itu tidak gamang gitu kira-kira, dan materi yang sudah kami share di layar itu bagian catatan kecil saja, dan itu mungkin nanti disimpan di masing-masing dan dibaca-baca, dicermati, dan bisa jadikan sebuah motivasi belajar. Saya rasa itu yang penting adalah apa sebenarnya topik yang tadi kita sudah sampaikan, BPD sebagai penentu ya, penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya ingin menyampaikan sebuah analogi atau perumpamaan lah ya. Ada situasi normal dan ada situasi abnormal atau tidak normal. Situasi normal, lazimnya orang yang berkesadaran tinggi ketika sudah ada Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, ada peraturan menteri, ada regulasi-regulasi yang lain, menteri dalam negeri, menteri desa, itu sebagai payung-payung yang sebenarnya payung regulasi yang mudah mengantarkan kita pada tujuan yang sama gitu kan. Ini posisi normal. Anggap saja ibarat kendaraan akan menuju ke tujuannya itu kita menggunakan kereta. Jadi kereta itu ada masinis, ada komasinisnya, ada lengkap dengan keberangkatannya di situ. Jadi relnya jelas, relnya tidak monorel, relnya ada rel kanan, rel kiri. Jadi kalau ada peraturan Menteri Dalam Negeri, ada peraturan Menteri Desa, begitu sekalipun semangat urusan dalam negeri harusnya kita pada rambu-rambu Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu yang normal. Jadi di situ keterlibatan dari semua, termasuk para birokrat, sampai di tingkat stakeholder di masing-masing kabupaten gitu kan, masing-masing kabupaten ada penguatan keberadaan BPD dengan perda BPD-nya, dengan perbu BPD-nya dan lain sebagainya. Jadi termasuk pembinaan yang dilakukan oleh penyandang tugas kepala daerah, dalam hal ini adalah camat. Ini yang normal ya. Kalau semua bekerja, maka ketika kita sudah mendapatkan tiket menjadi penyelenggara pemerintahan desa, sudah tidak ada persoalan-persoalan yang pada akhir-akhir ini memang kita rasakan tidak normal gitu, atau belum normal lah kira-kira. Jadi kalau posisi normal, semua taat di situ, ya kita harus mengakui, harus berani mendeklar bahwa BPD itu ada karena undang-undang, kan begitu. Ada undang-undang desa, ada cantolan-cantolan hukumnya, ada konsiderannya, ada payung-payungnya juga. Jadi kita harus mengakui, jadi kepala desa mengakui, perangkat desa mengakui, setiap orang yang mengetahui undang-undang, mengetahui peraturan perundang-undangan, ya harusnya memperkuat BPD kan begitu. Karena semua ini posisi normal. Sekarang yang kedua, suasana batin kita saat ini belum bisa dikatakan bernormal. Artinya tidak seperti analogi kereta api. Kan. Analoginya kita sekarang seperti petualang. Jadi seperti rally gitu Mbak Tias, kira-kira kita menavigasi menavigasi sebuah kendaraan, ya kan, tujuannya itu jelas ke sana sesuai dengan visi misinya, sesuai dengan visi misi secara vertikal, penjelasan visi misi dari mulai presiden, mulai dari gubernur hingga bupati, wali kota, sampai visi misi kepala desa. Ini kan jelas gitu kan. Kalau yang suasana analogi pertama itu kalau visi misinya semua selaras kan berjalan gitu kan, nggak ada seperti saat ini yang kita selalu kemukakan lah ketidaknormalan ini. Nah,
disitulah posisi BPD sebagai navigator sekalipun bukan driver. Kalau di kendaraan yang kita maksud menjadi petualang penjelajah itu dalam hal ini ada pemerintah desa, kepala desa, begitu kan yang jadi eksekutornya gitu. Tapi BPD ini navigator, di mana navigator itu di dalam tusinya sudah sangat jelas disampaikan. Maka tidak ada alasan lagi bahwa kalau dalam satu kendaraan petualang dalam suasana yang belum normal ini, ya navigator bertanggung jawab sepenuhnya karena tujuan ini harus diamankan. Karena kita tidak bisa menaruh harapan menjamin sepenuhnya bahwa eksekutor driver kita ini membawa sampai finish dengan predikat juara, dengan predikat pemenang gitu kan, sampai tujuan dengan resiko yang kecil, ya, sampai mengantarkan sebuah proses ya masyarakat yang sejahtera, ya kan, pembangunan dari infrastruktur segala dimensi bisa berhasil kan gitu. Ini kalau tidak dibutuhkan sebuah navigator yang handal, saya rasa ya mustahil driver ini bisa mengendalikan kendaraan petualang atau penjelajahnya sampai tujuan dengan tepat waktu, ya kan, menyampaikan sampai pada titik tujuannya finish dengan baik dan tidak ada resiko yang dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Nah, inilah kenapa dalam topik itu kita memastikan dengan BPD penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa, karena tidak saja penyelenggaraan pemerintahan, di situ ada aspek pembangunan, ada aspek kemasyarakatan, ada aspek yang lain ya, mitigasi kebencanaan dan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Saya rasa BPD tidak lagi mengandalkan sumber-sumber literasi dari peran birokrasi yang keterbatasan waktu dan SDM. Saya rasa kita menyadari untuk bisa memastikan kita menjadi navigator yang andal gitu, Mbak Tias. Saya rasa halo. Halo. Bisa didengar Bapak? Nggih, dilanjut. Ya, karena melihat ininya berhenti. Jadi ini Mbak, ada dua analogi yang itu kita sendiri yang bisa memilih. Kita mau memilih situasinya situasi yang normal dengan perumpamaan kereta api, atau kita memilih suasananya seperti analogi yang kedua, kita menjadi penjelajah. Saya rasa teman-teman sudah sangat memahami dinamika yang ada di pemerintahan desa. Tapi kita juga perlu terus mengupayakan agar situasi yang ada di pemerintahan desa kita ini proaktif dalam rangka untuk melayani masyarakat tanpa ada situasi yang justru memperlambat kemana arah tujuan kita, perjalanan kita, ya kan? Dan ini juga akan menambah situasi yang kurang kondusif gitu kira-kira. Dan saya rasa di kesempatan yang sangat luar biasa, semua sekarang sudah beranjak untuk memastikan ikut berada di dalam aktivitas di pemerintahan desa, ya, dengan inovasi-inovasi yang goalnya jelas, tujuannya di SDGs desa itu. Saya rasa perguruan tinggi sudah mulai bergerak dengan mengambil beberapa bagian yang terkait dengan lembaga penelitian pengabdian masyarakatnya, ikut mendukung aktivitas-aktivitas aspek ekonomi, badan usaha milik desa, ini semua sudah pada lari ke sana. Dan ada beberapa perguruan tinggi yang sekarang ini sudah mulai ingin mengambil posisi seperti program-program kita, termasuk di ilmu pemerintahan, sosial, gitu kan. Jadi ini mulai sangat menarik. Jadi desa harus terbuka. Nah, maka dari itu harapan kita, Mbak Tias dan sahabat-sahabat sekalian, marilah kita mencoba untuk membuka diri, memberikan ruang yang proporsional kepada seluruh pihak yang sekarang ini berusaha untuk menguatkan keberadaan pemerintahan desa, sekalipun kalau pemerintahan desa nggak perlu dikuatkan oleh institusi, karena
undang-undangnya jelas, ya kan. Terus stressingnya juga jelas dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian, sampai pemerintahan kabupaten. Nah, maka dari itu yang perlu kita ingin sampaikan adalah dalam kesempatan ini yang pertama adalah penyelarasan visi misi, Mbak. Jadi manakala pemerintahan desa kita ini sudah sangat menyadari bahwa pada saat penyampaian visi misi secara politik, janji politik calon kepala desa dan begitu menjadi kepala desa terpilih, maka visi misi itu tidak serta-merta bisa begitu efektif dilaksanakan oleh kepala desa terpilih, gitu kan, kalau tidak melalui sebuah proses berikutnya, yaitu musrenbang, musdes, yang di sana adalah domain dari BPD, kan begitu. Jadi disinilah kenapa BPD menjadi penentu arah penyelenggaraan pemerintahan, karena ya dengan kesepakatan antara kepala desa dan BPD, maka visi misi itu bisa direalisasikan, gitu, bisa diimplementasikan. Ini dari visi misi. Lantas terkait dengan ending goal atau tujuan dari visi misi. Nah, menyadari potensi yang ada di lapangan, Mbak Tias, bahwa beberapa waktu yang lalu kita keliling ke seluruh provinsi Jawa Timur, masih ada gap, kalau ataupun ini nanti bisa diisi oleh teman-teman pendamping lokal desa atau pendamping desa atau TPP gitu, kira-kira mempertajam lagi mendaratkan SDGs desa sesuai dengan potensi lokal desanya, kan? Karena disitulah nanti biar visi misi kepala desa, yang menjadi visi misi pemerintah desa itu bisa semakin terarah, gitu. Tidak lagi seperti analogi yang kedua. Analogi kedua itu petualang, ending goal-nya apa, visi misinya apa, tidak sesuai dengan harapan pemerintah dalam hal ini yang sudah menyepakati konsensus adanya SDGs desa. Nah, ini tolong juga secara spesifik. Saya rasa TPP, teman-teman pendamping juga sudah sangat mengawal agar program-program yang sudah dicanangkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan ini bisa sesuai dengan peraturan presiden lah nomor 59 tahun 2017 terkait dengan SDGs desa. Saya rasa kita perlu di sana, Mbak. Jadi penentunya itu adalah penentu terkait dengan visi misi. Dan ini harus kita deklarasikan bersama, Mbak. Jadi pemerintah desa tidak saja merasa mampu ketika menjadi kepala desa terus mengabaikan BPD. Kita harus sama-sama mendeklarasikan kita satu kesepahaman bahwa dalam pemerintahan desa, BPD juga lembaga pendampingan pemerintah desa dengan memahami tugas fungsi masing-masing. Nah, ini tidak lepas dari pengawalan dari teman-teman birokrasi, gitu, stakeholder kita, para pembina kita, kecamatan, kapasitas kewenangan yang ada di kecamatan ini kerap kali belum membangun sebuah keseimbangan pada saat koordinasi dengan pemerintah desa dan koordinasi pembinaan dengan BPD. Saya rasa di mana-mana dirasakan itu, karena kita selalu keliling dan kita diskusi lah. Kita sering diskusi dengan teman-teman seluruh Indonesia. Yang ini juga sudah kita sampaikan kepada supra desa kita dalam hal ini mulai dari camat sampai bupati melalui DPMD, gitu kan. Ini salah satu bagian yang terus kita perjuangkan. Saya rasa itu, Mbak. Kalau materi yang ini boleh dibagikan saja nanti, Mbak. Kita tidak mengulas lagi materi literasi regulasi dan sebagainya macam pesan-pesan penting itu sebagai penyelarasan saja. Jadi kami ingin memastikan situasi yang analogi kedua kita ini seperti pemerintahan desa ini seperti berpetualang, agar dalam petualangan ini kepala desa selalu berdampingan dengan navigator, ya kan? Dengan pembawa kompas yang namanya BPD. Kalau BPD-nya ini mengarahkan pada kompas arah yang salah, maka ya salah juga. Ya, resikonya di situ. Maka dari itu yang materi bagian-bagian penting yang di-share itu saya rasa disampaikan, nanti kita didiskusi untuk membangun sebuah psikologi bersama
bagaimana kita menjadi BPD yang nyata-nyata penentu arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Saya rasa itu, Mbak. Ya, sampai akhir enggak apa-apa disampaikan. Nah, saya rasa lengkap lah kalau di sana, cuman saya ingin memastikan poin-poin yang di materi itu hasil akhirnya adalah BPD memang benar-benar menjadi penentu arah kebijakan arah penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena tanpa BPD, termasuk yang kemarin saya di WA oleh teman-teman itu, ada tanda tangan BPD yang dipalsukan. Nah, ini kembali kepada hati nurani lokal lah ya, termasuk talenta anggota BPD dan kejujuran kepemimpinan desa lah, dalam hal ini adalah kepala desa. Dan ini juga menjadi evaluasi bagi teman-teman stakeholder birokrasi di kecamatan, Kasipem, pemerintahan, Pak Camat, DPMD, agar selalu membuka ruang bersama. Kemarin itu sudah dipastikan dari provinsi, DPMD provinsi, bahwa BIMTEK ini nanti menghadirkan satu paket, yaitu kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Tidak ada dusta di antara kita. Ini sudah menjadi komitmen, jadi tidak ada lagi keperpihakan yang tidak mau keseimbangan, tapi kita menjadi persenyawaan kendaraan yang tadi itu analogi kedua adalah berpetualang. Di dalam petualang kendaraan ini navigator, penumpang, driver, dan ini kita sudah menjadi the winning team lah. Tidak ada terus saling berpotensi tidak harmonis, kira-kira seperti itu. Jadi Pak, itu saya rasa dari materi yang sudah di-share. Monggo Mbak Tias. Oke, terima kasih Bung Tomo, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bung Tomo terkait dengan bahwa antara BPD dan pemerintahan desa itu adalah satu paket. Tadi sudah diibaratkan secara jelas bahwa ibarat mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil balap, kepala desa adalah sopirnya, sedangkan BPD adalah navigator. Ini pun jelas terbaca di regulasi yang mengatur terkait dengan BPD, bahwa BPD itu adalah mitranya pemerintah desa dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Oke teman-teman, kita buka forum diskusi di topik dan tema sore hari ini, karena bagaimanapun juga kita yang bersinggungan langsung dalam proses memfasilitasi dan mendampingi desa pasti akan melihat sejauh manakah keharmonisan dan keserasian antara BPD dan pemerintah desa di desa yang kita dampingi. Karena memang tidak menjadi rahasia, banyak pemerintah desa yang kurang harmonis dengan BPD-nya, akhirnya saling nilap nih jika ada sesuatu. Oke teman-teman, menarik sekali topik hari ini. Kita buka forumnya, kita bisa sharing sama, kita bisa berbagi pengalaman terkait dengan pemerintahan desa yang di dalamnya ada pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kita buka forum diskusinya, bisa raise hand untuk teman-teman yang ingin menyampaikan ataupun berbagi pengalaman tentang topik sore hari ini. Dipersilakan. Oke, sambil menunggu Bung Tomo, ada beberapa hal yang istilahnya perlu kami tanyakan keterkaitan dengan BPD. Jadi ini sudah ada yang raise hand. Monggo, Bang Gabriel. Iya, bisa langsung open mic. Oke, monggo Bang. Kenalkan diri, bagaimana dan dari unsur apa? Selamat sore Bapak Ketua PA BPD Jatim, Bapak Bung Tomo. Selamat sore Ibu Heri Purwani Tias Nomo, dan bersama seluruh hadirin pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, ini kami dari BPD di Desa Ipir, di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ya, saya salah satu pimpinan, saya ketua BPD, dan terima kasih kesempatan sore hari ini. Kami sebagai BPD tentu kami baru belajar, baru 3 bulanan kami bekerja sebagai BPD, dilantik sebagai BPD. Terus ada banyak persoalan yang belum bisa kami bekerja maksimal karena kami masih belajar. Ya.
Jadi terkait dengan aturan, kemarin saya ada berbicara dengan Bapak Ketua BPD Jatim, Bapak Bung Tomo, dan juga dengan Bapak Ketua BPD Sumeneb. Ya. Di grup ngaji desa, saya sempat curhat itu. Jadi ada kepala desa, beliau mengeluarkan sebuah surat tanpa koordinasi. Jadi saya ceritakan, hari ini kan kami, ini contoh, kami sementara musyawarah desa, tiba-tiba saya mendapatkan surat undangan dari kepala desa bahwa besok itu musyawarah desa, penetapan data SDGs, dan juga data IDM. Jadi saya berbicara dengan pimpinan dan rekan anggota BPD bahwa surat yang dikeluarkan ini tanpa ada koordinasi, dan kita bicara tentang musyawarah desa. Nah, yang kita ketahui bahwa musyawarah desa itu kan gaweannya BPD. Karena apa, surat yang dikeluarkan ini ditandatangani oleh kepala desa, kopi suratnya juga pemerintah desa. Ya. Sehingga tempat pada hari yang dijadwalkan itu kami datang ke kantor desa, tetapi kami tidak mengikuti pertemuan yang dimaksudkan. Tetapi kami panggil kepala desa di ruangan kepala desa. Kami minta agar beri kami waktu untuk kami pelajari dulu data-datanya itu. Nanti kan BPD yang akan mengundang sehingga forum itu terkait dengan musyawarah desa itu. Sehingga kami ingin mendapatkan dukungan dari rekan-rekan BPD seluruh Indonesia, dan di hadapan Bapak Ibu narasumber yang hadir pada sore hari ini, kira-kira langkah yang kami ambil itu apakah perlu ada masukan, dan tentu ke depannya itu kebijakan antara kepala desa dan BPD itu harus sejalan sehingga kami bekerja lebih maksimal lagi. Terima kasih, Bapak. Ya. Ya, terima kasih Pak Gabriel dari NTT. Wow, jauh. Mungkin pengalaman atau kejadian yang terjadi di desanya Pak Gabriel ini banyak terjadi lagi juga di desa yang lain. Cuma mungkin tidak di Monggo Bung Tomo untuk menyampaikan. Terima kasih Mbak Tias, adik saya Gabriel. Ini setiap hari untuk diskusi dengan kita Mbak Tias, jadi di program Ngaji Desa sudah disampaikan dan kita dukunglah idealisme anggota BPD seperti itu. Dan saya sudah kirim beberapa banyak hal tentang ke-BPD-an ke adik saya di Nusa Tenggara Timur, di Gabriel ini, agar bisa ditularkan. Namun demikian juga kita bisa memaklumi bahwa apa yang dirasakan sahabat-sahabat kita di NTT, BPD secara ideal sudah melaksanakan tugas fungsinya, tidak saja membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, tidak saja menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, tapi juga BPD menggali aspirasi, menampung aspirasi dan seterusnya lah. Dan kemarin secara teknis memang yang dilakukan oleh kepala desa dalam rangka memfasilitasi dan saya rasa kalau itu bisa dimaknai, bisa dikomunikasikan, dan di Gabriel juga sudah melakukan bukan komplain sebenarnya, meluruskan hal yang seharusnya gitu kan. Nah, ini juga tidak lepas dari sejauh mana supradesa kita melalui pembinaan kepala desa agar fungsi, domain dan tugas BPD ini disampaikan, karena jangan sampai nanti terjadi di bawah antara kepala desa dan BPD yang faktor komunikasi terkait dengan tugas fungsinya tidak clear, terus satu pihak melakukan hal yang sebenarnya yang satu pihak tidak menyadari. Tapi alhamdulillah posisi kemarin yang ada di Maumere itu sudah clear ya, Dek ya. Iya Bapak, terima kasih banyak. Dan pemerintah desa juga, Bapak desanya meminta maaf
bahwa beliau beralasan katanya baru dilantik juga dari BPD sehingga beliau belum begitu paham. Kita maklumi. Mulanya Mbak Tias perlu kita sampaikan kepada teman-teman juga bahwa kita ini memang nyata-nyata dalam satu ruang, yaitu pemerintahan desa. Kalau di perumpamaan satu kelas, guru ini wali kelas atau guru tidak boleh memisahkan kita keluar dari kelas karena kita sama. Di dalam kelas itu ada kepala desa, ada BPD, tidak boleh dipisahkan. Nah, ini faktor pembinaan saja di mana-mana kita temui. Sebenarnya kepala desa juga clear kok ketika kita sudah menyampaikan bahwa BPD, domain BPD terkait dengan Musdes, Bangdes itu saya rasa sudah clear. Cuman ada memang belum sampainya pembinaan yang dilakukan yang ada di sana. Kira-kira karena sama-sama baru dilantik juga gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillah semua sudah clear kemarin dan kita kawal, dapat motivasi dari teman-teman dari Sumeneb, teman-teman dari Banyuwangi gitu kan. Dari grup ngaji desa. Alhamdulillah. Itu Mbak Tia, saya rasa ini juga menjadi bagian kearifan lokal yang kearifan lokal yang dimaksud adalah kita boleh berpedoman pada sebuah regulasi, kita boleh bersikukuh dengan tugas fungsi, tapi yang kita kedepankan adalah kearifan lokal yang menjadi tradisi kita. Apa itu? Komunikasi pengetahuan, komunikasi menyampaikan bahwa masing-masing memiliki area kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Itu Mbak Tias yang perlu dikedepankan. Jadi kalau secara regulasi saya rasa di Gabriel atau siapapun lah ya anggota BPD itu paling istiqomah untuk membaca regulasi produk hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri desa, semua dibaca, bahkan dihafalkan gitu kan sampai katam. Tapi pada tataran implementasi, ini tidak boleh dimultitafsirkan oleh kepala desa, tidak boleh dimultitafsirkan oleh pemerintahan desa, atau bahkan multitafsir itu masuk pada ranah publik seperti masyarakat pemilih kepala desa. Ini bahaya, ini menjadi pemantik atau pemicu potensi yang kerap terjadi di pemerintahan desa kita. Itu ya, alhamdulillah yang kemarin sudah dilakukan di Maumere, di Polres, oleh Gabriel ini sudah sangat luar biasa. Itu disebarluaskan, itu disebarluaskan. Saya itu Mbak Tias. Iya, luar biasa. Jadi titik kritisnya adalah di komunikasi ya. Artinya kalau ada komunikasi pasti semua akan berjalan dengan baik. Kembali ke filosofi yang tadi disampaikan oleh Bung Tomo bahwa antara navigator dan sopir itu tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika BPD paham betul terkait dengan regulasi, maka saya yakin kepala desa pun akan tenang dalam mengendarai mobilnya, karena bagaimanapun juga sang navigator akan memberi arahan. Oh Pak Sopir jangan terlalu minggir, di sini ada jurang. Oh Pak Sopir jangan tengah-tengah, di depan ada gunung yang nanti kita bisa belak-belok, nanti ngeremnya dadak, ini yang penumpangnya bisa bisa mabuk perjalanan. Jadi artinya kalau masing-masing memahami, baik pemerintah desa, BPD, kemudian keduanya saling bersinergi, saya yakin hubungan ini akan terjalin dengan sangat harmonis. Kalau saya pribadi sebagai kepala desa, pasti akan saya akan mendaya gunakan navigator ini, pahami betul regulasi, kemudian beri rambu-rambu kepada saya agar saya dalam mengambil kebijakan tidak salah seperti itu. Oke, teman-teman, menarik. Kita buka forum diskusi lagi. Adakah yang raise hand untuk menyampaikan sesuatu terkait dengan topik sore hari ini? Oke. Kalau sambil menunggu nih, Bung Tomo, kita akan setelahnya akan perlu penjelasan lagi kaitan dengan selama ini ketika Bung Tomo menjabat BPD sudah berapa periode? Berapa periode? Saya ini terakhir 3 periode. Sudah 3 periode, oke. Selama 3 periode ini, suka duka, artinya hal yang paling membuat Bung Tomo di titik ini kurang berhasil saya menjadi BPD itu di mananya, Bapak?
Kalau suka duka banyak duka yang saya jadikan kesukaan. Jadi banyak duka yang saya jadikan kesukaan. Yang pertama memang bagaimana kita bisa, ini pengalaman saja, bahwa periode pertama yang waktu itu saya lakukan adalah memastikan bahwa setiap orang, atau dalam hal ini setiap masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa itu mengetahui dulu produk hukum tentang kepala desa, BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Maka dari itu periode pertama tahun waktu itu saya fotokopi, Mbak. Ya, semuanya saya fotokopi, sejumlah RT, sejumlah RW, saya fotokopi. Kita ingin pastikan bahwa semua tidak ada yang tidak tahu tentang regulasi tentang produk hukum kepala desa, BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Jadi 4 dokumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu kami di BPD waktu itu memang kita cetak dan kita distribusikan. Setelah itu kita lakukan sosialisasi dan saya buatkan angket seberapa besar ya dari lembaga kemasyarakatan desa kita, RT, RW, dan semua itu bisa memahami produk-produk hukum itu. Jadi terkait dengan kepala desa, biar tidak ada fitnah. Nanti kalau BPD menjalankan tugas fungsinya, biar tidak dikata-katain provokator lah, tidak dikata-katain menghambat kepala desa yang dipilih kan begitu. Ini bahaya ini. Jadi waktu itu memang kita sudah membuat telaah begitu pentingnya produk hukum itu harus tersosialisasikan setiap orang melalui RT RW minimal, karena di RT RW itu ada kegiatan-kegiatan masyarakat. Dari kegiatan masyarakat itu kita minta kepada RT RW untuk menyampaikan namanya produk hukum, mulai dari perda terkait dengan kepala desa, BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. Itu yang pertama kali saya lakukan untuk memastikan. Jadi kalau itu sudah disampaikan, maka kita bisa menjalankan tugas fungsi sesuai dengan aturan main yang seperti itu. Jadi tidak ada kesan kita mengada-ada, dan saya rasa pemerintah desa sangat nyaman dengan upaya kita konsensus bersama untuk komitmen pada norma-norma hukum atau dasar hukum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, Mbak Tias. Itu. Oke, menarik sekali ini karena di luaran sana memang seperti yang sudah kita sampaikan tadi masih banyak hubungan yang kurang harmonis antara BPD dengan pemerintah desa. Oke, sudah ada yang raise hand, monggo langsung open mic, Kang Iman. Ya, selamat sore Kang Iman. Oh, selamat sore Mbak Tias. Kita bergabung di sini, monggo nyambel bareng bersama Kepoin Desa. Ini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bung Tomo, bagaimana ada localizing SDGs. Tadi nyentil ke arah situ. Nah, yang saya ingin tahu, kita share dan care-nya di sini adalah seperti apa sih BPD dengan adanya SDGs desa. Karena ini menjadi hal penting, karena selama ini para pendamping itu lebih banyak konsentrasi pada pemerintah desa. Terhadap BPD-nya itu belum begitu total, padahal keduanya kan harus berimbang. Tadi ada navigator, ada apa tadi? Ada sopirnya ya? Drivernya. Nah, otomatis pendamping itu kan harus bisa di dua-duanya. Nah, di sini saya mohon dari Bung Tomo, seperti apa BPD mengetahui tentang SDGs desa, dan apa sih yang diinginkan tentang SDGs desa itu, sehingga akan bisa mampu menjawab visi misinya kepala desa yang dikawal oleh BPD, sehingga itu bisa tercapai gitu. Terima kasih gitu, Bung Tomo. Ini saya tertarik ke situ. Oke. Lanjut, monggo langsung Bung Tomo. Langsung.
Oke, Kang Iman, terima kasih. Jadi saya rasa ini adalah new mindset ya di tataran penyelenggara pemerintahan desa, karena kalau dulu Millennium Development Goals (MDGs), sekarang ada SDGs gitu kan, bahasa planet lah gitu kalau menurut orang desa. Dan ini kita sudah distribusikan, Kang Iman. Jadi kenapa harus ada pada saat Musrenbang Des atau di Musdes review gitu kan, Musdesus atau setiap diskusi-diskusi di lokal desa itu kita sisipkan gitu kan, apa namanya, SDGs desa dengan sebuah apa namanya Mas, tipe desa sesuai dengan SDGs lah. Kalau di sana ada desa tanpa kemiskinan kelaparan, nanti programnya apa Pak Kades gitu kan. Program Pak Kades yang di visi misinya tentu ada yang menyinggung tentang lumbung pangan, pertanian kan gitu. Kita tinggal memastikan visi misi dari pemerintah desa itu untuk kita diseminasi pada kesesuaian dengan tipe desa, sesuai dengan SDGs desa itu. Karena di situ ada 2 tipe ya. Yang tipe pertama itu ada 4 komponen, 4 aspek: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, ada desa peduli kesehatan, ada desa peduli lingkungan. Itu yang tipe desa SDGs yang 1. Yang tipe SDGs 2 itu desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Saya rasa kalau naskah dari RPJM desa yang pada saat itu kita musdeskan, ya sekarang setelah pasca 2017 dengan Perpres SDGs desa ini, maka kita pastikan bahwa visi misi yang akan kita sepakati menjadi Perdes RPJM desa itu dari tipe desa sesuai SDGs ini kita dedikasikan Pak Kades. Begitu Mas Iman. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau kepala desa Pak Kades harus memasukkan 18 unsur dari SDGs desa ini. SDGs itu apa? Mesti pertanyaannya seperti itu. Iya. Iya kan? Pertanyaan SDGs itu apa? Gitu kan? Kita nggak usah menjelaskan SDGs apa, tapi sisipkan sesuai dengan tipe desa. Ada 2 tipe desa itu dengan apa namanya narasi BPD, dan ini memang kita sudah sampaikan Mas di forum-forum diskusi. Mulanya ada ngaji desa yang kita gagas bersama itu, ada silaturahmi apa namanya kita anjang sana ini kan, yang menyenangkan itu kan seperti kami yang ada di provinsi ini harus beranjang sana tour of duty gitu kan, ke masing-masing kabupaten ketemu, kita sampaikanlah ke teman-teman BPD bahwa di dalam review penyelarasan RPJM desa nanti pastikan bahwa SDGs desa ini masuk pada perencanaan yang akan disepakati dengan pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa. Gitu Mas Iman. Ya, gimana? Terima kasih Bung Tomo. Kembali lagi ke ya Kang Iman, bagaimana navigator bisa mengarahkan arah kendaraan dengan baik dan benar kalau navigatornya tidak tahu. Dan ini luar biasa, BPD-nya Bung Tomo ini menguasai betul. Jadi beliau bisa mengarahkan pemerintah desa sesuai visi misi yang diintegrasikan dengan bukan penguasa Mbak Tias, cuman karena lebih dulu dalam 3 periode ini kami belajar terus, dan saat ini kami tinggal belajar membagi lah ya, berbagi dengan teman-teman yang lain. Jadi biar konteksnya sambung. Oke, Mas Fairuz. Iya, bentar Mbak Tias. Ini akan menjadi sebuah tantangan kompetitor bagi kita sebagai pendamping. BPD sudah bisa seperti itu, sehingga kita sebagai pendamping pun harus bisa di 2 pijakan itu, baik sebagai driver ataupun navigator, sehingga bisa gatuk. Jadi kan tadi dijelaskan oleh Bung Tomo, hanya beda setar, jadi bukan penguasa tapi beda setar gitu kan. Teman-teman, luruskan aja. Kita ini kan bukan pada kompetitor. Mulanya kemarin kita launching kan sinergi dan kolaboratif gitu kan. Justru teman-teman dari TPP kita undang, forum BUMDes kita undang, forum BUMDesma kita undang, rumah besarnya perangkat kita undang, rumah besarnya kepala desa kita undang. Ya ini frame, kita membangun frame sekarang ini. Jadi ya frame-nya apa ya, sambal desa dan ngaji desa. Kita frame-nya di situ nanti. Jadi apa, asik lah, kita bikin asik aja. Iya. Oke. Terima kasih ya, Bung Tono. Iya. Jadi artinya kekonsistennya Bung Tomo terkait dengan
ingin belajar regulasi yang terus bergerak dinamis ini luar biasa. Jadi benar-benar navigator yang jempol. Oke. Justru Mbak Tias, Mas Iman, justru yang wajib mensosialisasikan adalah ya supradesa kita, pembina kita, kasih ya pemerintahan, camat, DPMD, bupati, gitu kan harusnya gitu, karena dia yang masukkan produk regulasinya. Kita ini menerjemahkan dengan tafsiran yang mendekati regulasi lah gitu kan. Jadi tafsirannya itu tafsiran karena mengedepankan tradisi-tradisi komunikatif gitu aja. Karena memang selama ini ketika regulasi diluncurkan oleh supradesa, yang ada ya kita memahami sendiri-sendiri ya. Nah, itu bukan memahami, itu mentafsirkan. Kalau memahami itu jelas saya dipahamkan. Kalau ini tidak, dikasih kitabnya, undang-undang desanya, dikasih perpresnya, dikasih permendagrinya, dikasih permendesnya, dikasih perda perbuknya, tapi ketika penguatan tataran implementatif, teknis pelaksanaannya, kita mentafsiri sendiri-sendiri. Nah, gitu kan? Nah, ini nggak boleh dibiarkan lama. Jadi kita menjadi bagian solusinya. Yuk kita belajar bareng, mulanya ada narasumber-narasumber, semuanya terlibat. Nah, itu Mbak Tias yang menarik itu ada di masa inkubasi. Apakah itu bisa sampai saya bertumbuh atau tidak gitu, karena tadi ada bahasa tafsir sendiri, dan ini menjadi bagian yang paling penting oleh supradesa untuk bisa mentransferkan yang tadi yang disebutkan oleh Bung Tomo. Itu aja, terima kasih Bung Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik. Waalaikumsalam Kang Iman. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Sudah ada yang raise hand juga, Bapak Muhammad Ketip Lutfian. Monggo langsung Bapak. Oke, selamat sore Bung Tomo. Sore. Ketemu kembali ya setelah dari terakhir di Panjawa. Jadi luar biasa ternyata, sebelum menginjak episode ke-50 nggih, Bung Tomo langsung ngikut di TV Desa. Mudah-mudahan nanti episode 50 itu yang ditunggu-tunggu itu. Oh iya Mas. Tunggu TV Desanya itu. Sinergi dan kolaborasi. Nah, itu nanti bisa dilihat Pak di Koco itu nanti gitu. Ya. Nah, terkait beberapa tadi memang perlu terkait itu, karena yang kita pegang itu adalah istilahnya stempel basahnya pemerintah daerah. Siapa ya, Pak Kades sama BPD gitu loh. Perangkat kan ditandatangani Pak Kepala Desa itu, ya kan? Kita pegang itu gitu loh. Kira-kira Pak Kadesnya mau arah kemana, BPD-nya mau arah kemana. Ketika memang berlawanan ya mungkin kita bisa yang gandoli ya pihak kecamatan. Ya. Nah, kalau kita sudah di situ pihak kecamatan itu nanti dia itu bisa istilahnya menetralkan lah gitu loh. Karena itu kuncinya gitu loh. Di aturan semuanya kayak gitu, pembinanya ya kalau misalnya kita masih buntu di situ ya udah kita cantolnya kembali lagi ke kecamatan. Insya Allah kalau kita hubungan kita mesra dengan kecamatan, semuanya mesra kok. Gitu, antara BPD, Pemdes gitu loh. Buktinya apa? Ya tahun-tahun kemarin lah. Kita coba di tempat saya itu gitu. Jadi memang selama ini BIMTEK itu kayaknya BPD yang cenderung lebih semangat gitu. Kayaknya gitu loh. Saya lihat loh ini mana BIMTEK-nya yang kok enggak misalnya diikuti dengan yang lainnya gitu kan. Tuh saya lihat luar biasa itu. BPD itu top. Saya acungi jempol itu. Terus seperti itu. Jadi pertama kali ketika saya waktu itu ke Van Java sama siapa Pak Musanto dikenalkan, ini BPD saya ditanya pertama kali itu hubungannya gimana? Ada pertengkaran enggak? Itu dulu pendamping. Berarti kan selama ini kan beberapa BPD itu menafsirkan bahwa memang ada kesenjangan. Nah, itu memang tadi Kang Iman memang ya kita satu memang enggak bisa kalau istilahnya langsung kita dudukkan BPD sama Pemdes. Harus pelan-pelan, harus by person dulu. Kita cari istilahnya titik tengahnya dulu. Jadi misalnya Pak Kades ini seperti apa,
terus kondisinya BPD seperti apa, kira-kira misalnya apa yang bisa dipertemukan, dipersatukan, ya kita bikin rumusan, oh kayaknya nanti penyatuannya di sini. Nah, itu nanti bisa jadi titik temu, termasuk tahun ini itu kalau misalnya saya pendampingan misalnya di lokasi saya, kalau kegiatan perencanaan dibahas harus dengan BPD. Pemdes harus dengan BPD, tidak boleh ketika cuman hanya Pemdes saja, BPD saja. Saya bilang gitu. Pemdes harus dengan BPD, karena apa? Karena mereka nanti juga akan membahas dan menyepakati. Itu poinnya. Nah, kalau BPD ini kita tinggal terus kita fokus ke Pemdes, itu bahaya itu. Bisa jadi bahaya. Makanya kan perlu sinergitas yang luar biasa. Saya kira ngaji desa itu bagus, Pak. Terus lanjutkan, syukur-syukur ya itu tadi bersinergi episode 50. Nah, ditunggu sama Pak Desurol Koco. Insyaallah. Gitu. Sudah dikomunikasikan oleh teman-teman pengurus lah, itu sangat luar biasa, sepakat lah. Oke, gitu aja Mbak Tias. Iya, terima kasih banyak. Kalau boleh tahu, Bapak Muhammad Khatib Lutfi, TPP dari unsur PLD. Oh, PLD dari Kabupaten mana? Sahabat kental Mbak Tias, sahabat kental saya. Sekarang Kabupaten Malang. Oh, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau. Oke, ternyata agak dekat dengan saya ya. Malang itu sama Trenggalek dekat. Oke, menarik sekali teman-teman. Tak terasa topik sore hari ini keterkaitan dengan BPD memang sangat bersinggungan langsung dengan proses fasilitasi dan pendampingan kita di desa. Masih adakah yang raise hand? Kalau tidak ada, nanti akan kita belum ada. Kita beri kesempatan lagi untuk teman-teman menyampaikan unek-uneknya, karena di sini ada Bung Tomo yang selaku ketua dari anggota BPD se-Jawa Timur, nanti bisa menyampaikan mungkin ada sesuatu yang menjadi menjadi permasalahan ketika kita memfasilitasi di desa, karena kita memposisikan diri sebagai pendamping desa. Baik, Pak, sambil menunggu teman-teman yang bertanya atau sharing pengalaman atau berbagi, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat dalam regulasi sudah jelas bahwa BPD itu salah satunya fungsinya adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, kalau berbicara terkait dengan kinerja kepala desa, berarti kan semua unsur, baik pengelolaan keuangannya, baik pelaporannya, dan ya intinya semua kinerjanya kepala desa. Kemudian terkait juga dengan kondisi pemerintahan desa yang ada di desa, artinya pelayanannya kan juga menjadi pengawasan. Jika ada laporan, misalnya ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa, selama Bapak menjadi anggota BPD, adakah keluhan seperti itu yang disampaikan oleh masyarakat langsung, ataukah keluhan lain, misalnya kepuasan masyarakat terkait dengan kinerja pembangunan yang ada di desa? Ini berbagi pengalaman. Sebenarnya teman-teman di BPD itu kan sudah punya agenda kerja ya, serap aspirasi, sosialisasi, dan tentu secara periodisasi per triwulan atau setiap bulan itu pasti turun ke dapilnya masing-masing, kan begitu, karena BPD itu merupakan perwujudan dari proses demokrasi di tingkat pemerintahan desa, Mbak. Jangan lupa itu, sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, tentunya menampung dan menyetujui aspirasi masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ya masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa tentu kaitannya dengan indikatornya apa sih? Indikatornya kan juga kepuasan masyarakat. Masyarakat pemilih, masyarakat yang notabene-nya itu adalah yang harus dilayani oleh pemerintahan desa. Ini dipastikan. Buahnya kenapa harus ada rencana kerja BPD di dalamnya memasukkan kegiatan
serap aspirasi. Ada teman-teman secara rutin itu Mbak di BPD serap aspirasi, tentu dengan ditopang dari nomenklatur BOP untuk BPD itu, BOP ya, untuk operasional BPD itu satu di antara kegiatan agenda kerjanya itu juga serap aspirasi, menyampaikan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi manakala ada ketidakpuasan apa yang sudah dicapai, apa ini ya kita emang edukasi biar tidak salah tafsir lagi nanti. Pemerintah desa sudah sangat expert menjalankan otonomi kewenangan desa, mengeksekusi perencanaan, pembangunan dan seterusnya sampai ke tingkat pelaporan pertanggungjawabannya. Kita juga akan menjadi bagian yang tidak terpisah di penyelenggaraan pemerintahan desa. Apa itu ya, capaian-capaian setiap tahun yang di sana tentu sebagai bagian daripada informasi atau keterangan tentang kinerja pemerintah desa. Dalam hal ini adalah kinerja kepala desa, kan begitu. Kalau kita secara mentah sesuai dengan regulasi melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan kepala desa harus menyampaikan pelaporan, harus, iya itu regulasi, tapi tidak bisa diberikan ini pada konsumsi publik bahwa kepala desa itu harus begini kepada BPD, tapi BPD kan secara automatically lah ya, secara otomatis menyampaikan itu. Jadi ini yang sementara memang kita harus dorong terus kepada anggota-anggota BPD. Jadi hal yang bersifat teknis, komunikasi di level bawah ini tidak seperti kita sosialisasi regulasi. Kalau regulasi kita sudah tidak menawar lah, tidak menafikan lagi, memang ya itu yang harus kita kerjakan. Ya. Tafsirnya bagaimana? Ya kearifan lokal kita dengan komunikasi yang bagus dengan pemerintah desa, komitmen, konsensus terhadap siklus-siklus perencanaan pembangunan, ya agenda-agenda besar kita di penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan perencanaan itu kita juga sepakati komitmen-komitmen itu. Insya Allah di situ. Dan tadi saya juga teringat oleh Mas Lutfian, sebenarnya pemerintah desa dalam ini BPD, kepala desa dan BPD itu akan lebih baik ya dilakukan pembinaan dari awal. Jadi pembinaan dari awal itu jangan sampai begini. Pada saat kepala desa dilantik jadi kepala desa, BIMTEK-nya hanya sosialisasi tentang kepala desa, jabatan suruh baca sendiri. Jangan. Ya kan, kita kemarin sudah sampaikan Mas Lutfian jadi saksi hidup itu. Jadi rekomendasi ke DPMD Provinsi Jawa Timur bahwa BIMTEK satu paketnya itu, ya kan, BIMTEK kepala desa harus ada BPD, BIMTEK BPD harus ada kepala desa. Gitu, yang kemarin DPMD itu sangat luar biasa mensupport kita. Maka dari itu ya tidak harus kecamatan gandoli, ya jangan sampai daripada nanti mengeluarkan energi gandoli perseteruan potensi yang ada di desa, mending ya dari awal sudah dikondisikan penguatan agar kepala desa itu tidak seperti super body gitu kan, one man show gitu kan, udah nggak usah BPD, kita nanti yang backup camat gitu kan, nggak boleh. Ironisnya camat yang oknum saja lah ya, birokrat oknumnya saja. Di situ pengetahuannya juga karena saya ini pembinanya harus begini ya, salah. Jadi ini yang kerap kali kita sampaikan. Insya Allah lah kejadian-kejadian ini sudah sangat menjadi perhatian kita semua sekarang, dan insya Allah optimis. Jadi pembangunan birokrasi kita tentang pembangunan desa sekarang sudah mulai ada satu titik temu, Mbak Tias. Iya. Oke, luar biasa, menarik sekali Bung Tomo. Artinya ketika memang pengawasan kinerja kepala desa ini benar-benar diterapkan dengan indikator-indikator yang sudah dibuat oleh BPD, maka dapat meminimalisir temuan-temuan yang mungkin istilahnya ada penyelewengan, ada yang tidak benar sesuai dengan perencanaan, maka bisa diminimalisir. Saat ini banyak terjadi temuan dari APIP internal maupun dari eksternal keterkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa atau pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kalau memang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD ini benar-benar sesuai aturan dan berjalan real, maka hal ini bisa diminimalisir. Sebagai navigator yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Tomo bahwa
untuk menentukan arah penyelenggaraan yang sesuai dengan aturan, maka BPD punya hak, punya fungsi, dan punya tugas terkait dengan mengarahkan arah penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan benar. Baik teman-teman, adakah yang masih raise hand? Oh iya, kita masih Bang Gabriel menyampaikan kembali. Oke, monggo. Kita kasih kesempatan lagi untuk open mic. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh Bang Gabriel. Ya, baik. Selamat sore Ibu. Iya. Dan selamat sore Bapak Ketua BPD Jatim dan sahabat semua hadirin pada sore hari ini. Minta maaf saya kembali bertanya karena memang kita di desa kita ini kan baru juga dilantik sebagai BPD 3 bulan. Ya, baru kita menjabat ini. Saya ingin curhat sebentar, Ibu. Ini kami di BPD di sini ini belum turun ke dusun-dusun untuk serap aspirasi, menampung aspirasi di tingkat dusun itu kami belum turun karena ketika dilantik pada bulan Juli, bulan 7 kemarin itu, kemudian besoknya itu kita langsung fokus untuk pilkades. Nah, setelah urusan pilkades selesai bulan Agustus kemarin, sehingga sampai hari ini masyarakat menantikan kami untuk turun ke dusun-dusun. Tetapi persoalan yang mendasar di kami di internal BPD, banyak administrasi yang perlu kami lengkapi dulu, seperti tatip, kalender kerja kami juga kami belum selesaikan karena itu tadi kesibukan. Terus kemudian berkas-berkas dari BPD lama itu kita belum mendapatkan dan belum ada serah terima memori BPD lama kepada BPD baru. Nah, ini menjadi tantangan kami juga. Kami sekarang ya diminta untuk segera melengkapi berkas administrasi termasuk dengan itu tata tertib BPD. Dan seperti apa solusinya, ya kami masih membangun komunikasi dengan pihak kecamatan untuk konsultasi dan bahkan juga di PMD. Dan kami minta waktu untuk kami selesaikan dulu administrasi itu. Solusinya seperti apa? Saya mohon ada masukan, saran yang terbaik buat kami BPD di Desa Ipir ini. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Gabriel. Monggo langsung ditanggapi, Bung Tomo. Baik, Mas adikku, adik Gabriel. Jadi saya selalu 24 jam nih untuk adik saya Gabriel sampai jam 12 malam, jam 1 malam suntuk sih kita diskusi. Yang pasti adalah apa yang pernah kita titipkan dari ruang lingkup peraturan perundang-undangan tentang BPD itu meliputi keanggotaan dan kelembagaan BPD, fungsi tugas hak kewajiban dan kewenangan BPD, peraturan tata tertib BPD, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan. Saya rasa yang sudah dilakukan oleh Dek Gabriel ini benar, jadi komunikasikan saja terkait dengan ruang lingkup yang sesuai dengan peraturan perundangan tentang BPD, sosialisasikan dulu aja, ya, sosialisasikan tanpa mengurangi rasa hormat, juga ajak koordinasi dulu dengan pemerintah desa, dalam ini kepala desa, agar tidak menjadi sumir multitafsir tentang BPD yang saat ini belajarnya langsung geber gitu kan. Gabriel begitu dilantik 3 bulan langsung mencari tahu, ya, explore, langsung googling tentang BPD, ketemulah kakaknya yang ada di Jawa Timur, langsung di stressing oleh Sumeneb, langsung di stressing oleh Banyuwangi, langsung stressing oleh Malang di Mas Lutfi itu di Ndahu. Wah, ini yang jangan sampai nanti ada gap pengetahuan yang jauh. BPD-nya sudah sampai Jakarta, sampai Monas, nanti camat sama DPMD-nya baru
baru cari tahu halaman berapa ini, Bapak apa, ya kan gitu. Jangan sampai ini nomor berapa, jangan sampai. Artinya monggo itu nanti di kearifan lokal saja tetap memposisikan Pak Camat dalam konteks pembinaan, sampaikan itu. Bahkan kalau sekarang ada 3 pilar ya Dek, 3 pilarnya itu diajak lah ngobrol dulu, diajak 3 pilar, ada Babinsa, Babin Kamtipmas, pemerintah desa, diajak lah di situ untuk menyampaikan bahwa ruang lingkup tentang BPD ini yang sesuai dengan peraturan perundangan seperti ini, masuk peraturan perundangan tentang BPD tentang ini. Kita sudah kirim ya Dek, yang itu sudah diterima ya? Sudah diterima kan kemarin? Sebentar. Kayaknya sedang di-mute. Oke, iya. saya buka. Oke, ya jadi kemarin itu terima kasih Bapak. Hanya kita masih perlu waktu untuk mempelajari. Ya. Step by step aja dulu. Jadi kalau di di Jawa atau di Jawa Timur, dan mungkin tidak saja di Jawa Timur, saya rasa di provinsi-provinsi yang sedang dinamis sekarang adalah ya proaktif dari semua lini. BPD-nya proaktif, komunikasi dengan DPMD, dengan camat, dengan ini sudah luar biasa. Bahkan bagaimana kita bisa sinergi pengetahuan dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, atau nanti pada saat kita melaksanakan tusi BPD-an ini tidak lagi difitnah karena ada faktor ketidaktahuan pemerintah secara individu ya, pemerintah desa secara individu, nanti biar bisa terjagalah gitu. Jadi dokumen-dokumen yang ini nanti yang dibutuhkan kita kirim aja. Monggo. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita perlu perlu ikut semangatnya dari Bang Gabriel Keradu ini. Jadi beliaunya punya semangat yang luar biasa untuk belajar, memahami terkait tugas pokok dan fungsinya, dan beliau juga terus mencari ruang untuk belajar, salah satunya di sini dan di TV Desa yang episodenya sudah diikuti pemantiknya dari Bung Tomo. Jadi memang hal yang baru perlu kita cari, artinya kita harus terus mengasah diri siapapun kita untuk meningkatkan atau mengupgrade kemampuan yang kita miliki. Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Bung Tomo, karena jam 5 sudah waktunya kita untuk pamit. Jadi mohon closing statement-nya terkait dengan topik sore hari ini dari Bung Tomo. Oke, baik, terima kasih para sahabat-sahabat penyelenggara pelaku lintas desa, PPP, PLD, pendamping desa, teman-teman BPD, dan siapapun lah Komnas Desa, TV Desa, Sambal Desa ini, satu pesan yang kita harus pegang itu adalah dalam hal ini peran BPD membidani lahirnya produk hukum di desa bersama kepala desa. Maka ya tanggung jawab kita untuk memastikan membangun peradaban desa secara baik, sosial, ekonomi, dan budaya. Itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dengan membuat sebuah kesepahaman bersama, mendeklarasikan bahwa kepala desa, BPD ini satu paket menavigasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi disitulah kalau kita memang ingin tugas fungsi kita dalam pemerintahan ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat, maka semuanya harus saling memotivasi untuk berada dalam satu titik sinergisitas tadi itu, sinergisitas dan kolaboratif lah ya, kolaboratif. Saya rasa itu. Terus juga perlu dipahamkan bahwa BPD ini juga perwujudan dari hasil proses demokrasi, bukan saja kepala desa, tapi hasil demokrasi berada di desa sama. Jadi saya rasa teman-teman BPD juga harus menyampaikan ini kepada masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing. Mulanya kita perlu sosialisasi produk hukum tentang BPD, gitu kan, produk hukum tentang kepala desa, produk hukum tentang perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Itu difotokopi, dibagikan sambil cangkruan, sambil ngopi gitu. Ini yang paling utama, karena yang lebih awal adalah kita ingin memastikan bahwa di kemudian hari dalam proses perjalanan kita
menjadi penyelenggara pemerintahan desa, itu tidak ada ruang bagi setiap orang itu untuk menyalahartikan tentang apa yang kita lakukan. Itu yang lebih penting, ya kan? Itu yang lebih bijak, karena sebelum orang itu salah paham atau gagal paham lah ya, bukan paham, salah paham, ya harus kita sampaikan itu Mbak Tias. Ini yang selalu kita titipkan. Kalau yang bersifat rutinitas, saya rasa ada momen-momen sessionnya, teman-teman bisa diskusi melalui ruang-ruang media sosial, melalui BP Desa, Ngaji Desa, mulai Japri, silakan. Saya 28 jam, 27 jam untuk di Gabriel lah saya, bukan 24 jam, tapi 27 jam, karena baru jam 4 baru bisa tidur. Ya, gitu saja Mbak, terima kasih semuanya. Iya, luar biasa. Jadi ilmu hari ini pasti sangat bermanfaat bagi teman-teman, baik dari pemerintahan desa, untuk BPD maupun pemerintah desa, juga untuk kita selaku pendamping desa yang mendampingi dan memfasilitasi desa dalam proses pembangunannya. Baik teman-teman, nanti materi ini akan kita share di linknya deskripsi YouTube Sambal Desa. Teman-teman bisa unduh melalui linknya dan nanti bisa dipelajari. Kemudian kami mewakili tim dari Sambal Desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Bung Tomo atas waktu yang telah diluangkan, atas ilmu yang disampaikan kepada kami. Semoga menjadi amal yang setiap saat bisa panjenengan unduh dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore, waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.